Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baik wal ikhwan wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga yang sampai saat ini terlimpahkan kepada kita, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak hanya berupa nikmat materi, nikmat harta, tapi ada nikmat yang sangat besar, yaitu berupa nikmat diniyah, nikmat keagamaan, nikmat hidayah di atas sunnah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya, dan tidak Allah karuniakan kebanyakan dari mereka. Tabayyal ikhwan wal akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Tauhid. Kita masih pada bab yang kedua, yaitu bab fadl tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub, yaitu bab tentang keutamaan tauhid dan dengannya lah dihapuskan dosa-dosa. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita kalau tidak salah bahas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke hadis yang terakhir, yaitu tinggal 2 hadis lagi dalam bab ini. Yang pertama, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Qala ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Baik, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, Nabi Musa yaitu meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, tolong ajarkan sesuatu yang dengannya aku berzikir dan berdoa kepadamu. Qala, maka Allah berfirman, qul ya Musa la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai Musa kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi Musa pun berkata, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Seluruh umatmu telah mengucapkan ini, seluruh hamba-Mu telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Qala ya Musa, maka Allah pun berfirman, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin. Wahai Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan yang apa yang ada di antara keduanya selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berada di satu daun timbangan. 7 lapis langit
7 lapis bumi dan apa yang ada di dalamnya yang dikandung oleh kedua ini berada di dalam satu daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu daun timbangan yang berikutnya. Malat bihinna la ilaha illallah, saya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Di timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bayang cuman kertas kita letakkan di situ, enggak, bukan begitu. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala keutamaannya kalimat la ilaha illallah itu mengalahkan timbangan 7 lapis langit dan bumi dan beserta apa yang ada padanya. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Akan tetapi hadis ini yang lafaz ini riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh para ulama di Syekh Al-Albani rahimahullah. Di antara penjelasannya Syekh Al-Albani itu diriwayatkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini terdapat ditinjau dari dua sisi, dari sisi sanad dan sisi matan. Sisi sanad artinya yaitu yang meriwayatkan hadis ini itu terdapat perawi yang dhaif, perawi yang lemah. Kemudian dari sisi matan ini kelihatan kurang bagus. Kenapa? Seolah-olah yaitu dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan beliau tadi minta diajarkan sesuatu. Allah sudah ajarkan. Kemudian Nabi Musa protes. Kata Nabi Musa kan, ya Allah, alimni syai'an adkuruka wa ad'uka bih. Wahai ya Allah, tolong ajarkan kepadaku sesuatu yang dengannya aku berzikir dan berdoa kepadamu. Allah sudah ajarkan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakanlah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa kata Musa? Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua umatmu ya Allah, kalau itu semua umatmu sudah mengucapkan. Artinya seolah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan yang kurang sahihnya yaitu hadis tersebut ditinjau dari sisi redaksi, dari sisi matan redaksinya. Nah, adapun sisi sanad tadi yaitu jelaskan bahwasanya di dalam hadis ini terdapat perawi yang dhaif. Nah, jadi hadis ini tidak kita bahas karena dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan pula dalam kitab Fathul Majid. Tapi makna hadis ini sahih, maknanya itu benar. Artinya memang kalimat la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya di sisi Allah dari seluruh langit dan bumi beserta apa yang ada. Karena ada hadis yang semisal dibawakan oleh ulama di dalam kitab yaitu Fathul Majid tentang hal tersebut, dan para ulama menjelaskan hadis ini juga demikian bahwasanya lafadznya atau redaksinya ini lemah, tapi secara makna itu benar. Secara maknanya memang demikian. Bapak-bapak jemaah sekalian, kita lanjutkan hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Walid Tirmidzi wa hassanahu an Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ataituka bi qurabiha maghfiratan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan beliau yaitu menjelaskan hadis ini hasan, dan para ulama juga menjelaskan demikian kedudukan hadis ini masuk kategori hadis sahih yang berkedudukan hasan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
beliau menuturkan, aku mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Ini namanya kalau istilah hadis itu hadis qudsi. Kalau ada dalam redaksi hadis, Allah kata Nabi SAW, Allah berfirman. Nah ini menunjukkan nama hadis qudsi. Nah hadis qudsi. Kemudian Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai manusia, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Dosanya itu sebanyak bumi, saking banyaknya dosa yang dilakukan. Tapi tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, akan tapi engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, atau tidak berbuat syirik sama sekali. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku pun akan mendatangkan kepadamu sebesar itu pula, sebesar bumi itu pula, yaitu berupa ampunan. Artinya seseorang yang datang kepada Allah meninggal dunia meskipun membawa dosa sebanyak apapun, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan yaitu ampunkan dosanya. Baik, tapi ini sudah kita bahas juga sebelumnya, tetap yaitu tahta masyiatillah, tetap yaitu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jika orang membawa dosa yang banyak tadi, kalau Allah kehendaki akan mengampunkannya, Allah akan ampunkan. Tapi kalau Allah menghendaki mengadabnya, Allah akan adab. Meskipun dosanya di bawah itu. Seperti Nabi menjelaskan ada seorang yang diazab dengan hanya mengurung kucing. Anak kucing dikurung, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum sampai kucing itu mati kelaparan. Akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke neraka dengan sebab itu. Nah kemudian ada pula orang yang membawa dosa yang sangat banyak. Ada namanya hadis bitokoh, hadis kartu. Kartu apa? Kartu catatan amalan. Yaitu kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti, ada orang yang membawa catatan dosa 99 gulung catatan dosanya. 99 gulung, isinya semuanya dosa. Satu gulungnya bukan seperti gulung kertas cuman segini atau gulungan karpet, tapi satu gulungnya kata Nabi SAW kalau dihamparkan sejauh mata memandang jauhnya. Isinya semua dosa. Kemudian orang tersebut pun diperiksa, ditanya apakah dia memiliki kebaikan. Kemudian malaikat memeriksa, ada yaitu di hatinya selembar ucapan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian ditimbanglah kalimat tersebut dengan 99 gulung dosa, yang satu gulung sejauh mata memandang tadi. Kemudian orang tersebut pun berkata, wahai Rabbku, apa yang bisa dilakukan oleh sepotong selembar kertas ini dengan catatan 99 gulung ini? Tapi begitu diletakkan, ternyata malas bihinna la ilaha illallah, yaitu lebih berat kalimat la ilaha illallah, dan Allah pun mengampunkannya. Ini karena ada tauhid. Baik, sebagaimana para ulama juga menjelaskan, yaitu tentang hadis ini. Hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa orang yang menjauhi segala jenis kesyirikan
akan dihapuskan dosa-dosa besarnya. Sama dengan orang yang menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa di ayat ke-31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang untuk mengerjakannya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Nah, kemudian juga seperti hadis yang ma'ruf yang kita dengar tentang seorang pembunuh 100 jiwa. Yang ma'ruf yang kita dengar, seorang yang membunuh 100 jiwa, 100 orang. Yang dia sebelumnya telah membunuh 99 orang. Nah, pas masa dia membunuh sudah sampai 99 ini, dia gelisah, ingin bertaubat. Maka dia pun mencari orang yang bisa membimbingnya. Akhirnya ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah, rahib, ahli ibadah. Kemudian orang tersebut pun bertanya, "Wahai fulan, sesungguhnya aku telah melakukan banyak dosa, telah membunuh 99 jiwa, 99 orang. Apakah aku masih bisa bertaubat?" Kata orang ahli ibadah ini tanpa ilmu mengatakan, "Oh, tidak ada taubat bagimu." Maka dia pun putus asa, yang keluarkan pedangnya, sekalian dibunuhnya orang tersebut, genaplah menjadi 100. Setelah dia membunuh orang ini, ahli ibadah ini bertambah gelisah lagi dia. Kalau yang tadi 99 itu sebagian besarnya preman-preman saja, berkelahi dibunuh gitu. Nah, kalau ini ahli ibadah, ini bunuhnya bertambah kuat dorongan dia ingin bertaubat, menyesalnya dia. Akhirnya dia minta tunjukkan ada orang yang bisa menunjukkan dia untuk bisa bertaubat. Maka ditunjukkanlah kepada ahli ilmu. Kemudian dia pun bertanya tentang taubatnya ini, maka kata orang tersebut, tidak ada yang menghalangimu dengan taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah pasti akan mengampunkan dosa. Cuman orang ahli ilmu tersebut memberikan syarat, yaitu jangan engkau harus meninggalkan kampungmu, harus pergi hijrah ke kampung seberang. Harus hijrah, karena di sana banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dengan tekad yang kuat, dengan kegembiraan bahwa masih ada kesempatan bertaubat, dia pun berangkat menuju negeri yang disarankan oleh ahli ilmu tersebut. Cuman qadarallahnya belum sempat sampai ke negeri tujuannya, dia pun meninggal duluan di tengah perjalanannya. Kemudian Nabi SAW ketika dia meninggal, dua malaikat berebut ingin mengambil jasadnya, yaitu ingin berebut untuk menghukum dan memberikan yaitu tempat yang baik, rahmat. Jadi malaikat rahmat dengan malaikat azab ini berebut. Kata malaikat azab, dia harus ikut aku, karena dia ini seumur hidup tidak pernah melakukan yaitu kebaikan. Maka sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak, dia harus ikut aku, karena dia sudah jujur dalam dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pas lagi bertengkar, Allah utus satu malaikat lagi untuk menjadi hakim di antara mereka berdua.
Yaitu kata malaikat yang menjadi hakim ini gini saja. Kita ukur jarak dia. Jarak yang telah dia tempuh tadi. Kita ukur dia lebih dekat ke jarak yang akan ditujunya atau lebih dekat ke jarak yang negeri yang ditinggalkannya. Kalau dia lebih dekat ke jarak yang ditujunya, maka dia harus ikut malaikat siapa? Malaikat rahmat. Nah, kalau dia lebih dekat kepada jarak yang ditinggalkannya negerinya, berarti dia harus ikut malaikat azab. Nah, maka ternyata selisihnya itu sedikit sekali. Jaraknya itu ternyata dia tinggal tepat pada meninggal itu jaraknya itu pada sama, pertengahan sekali. Nah, pertengahan sekali. Kemudian kata Nabi SAW, Allah perintahkan itu malaikat bumi yang ditujunya itu sedikit lebih memendek sedikit, sehingga dia pun lebih dekat itu hanya jaraknya berapa? 1 jengkal malam. Jarak itu. Perbedaan selisihnya itu cuma satu jengkal. Bayangkan dari negeri yang dia tinggalkan dengan yang dituju itu perjalanannya itu. Cuman beda 1 jengkal. Nah, itu pun sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sedikit dimajukan tadi. Nah, akhirnya dengan itu Allah Subhanahu wa taala yaitu mengampunkan dosa-dosanya. Baik, kemudian oleh wajib sekalian, kita lihat pula ya begitu, kadang ada dosa yang sangat banyak, dosa yang sangat besar. Terkadang ada yang Allah ampunkan, tapi terkadang ada dosa yang sedikit saja, kecil saja, Allah azab. Seperti kita pernah dengar hadis tentang Nabi melewati kuburan, ya kan? Melewati kuburan, kata Nabi sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Maka Nabi pun memotong pelepah kurma yang basah, kemudian Nabi tancapkan di kubur mereka berdua ini. Kata Nabi SAW, selama pelepah kurma ini belum kering, dia kena gencatan azab. Nah, kena ringan, kena tahan azabnya. Selama yaitu pelepah kurma ini belum kering. Udah kering, balik lagi gitu kena. Nah, ini salah paham sebagian orang. Nah, ini dijadikan sebagai dalil untuk apa? Menanam yaitu tanaman di kuburan untuk meringankan beban penghuni kubur katanya. Karena itu sunnah Nabi SAW. Ini apa namanya? Jika sempung buat remasor, gitu ya, nggak nyambung soal. Nah, karena apa? Karena Nabi ini pertama Nabi itu wahyu. Nah, dan Nabi itu bukan menanam, hanya menancapkan pelepah kurma. Nah, udah kering habis. Nah, dan Nabi tidak melakukan kecuali hanya ini saja. Dan Nabi pun tidak ada menganjurkan hal tersebut. Maka tidak bisa ini dikatakan yaitu sebagai sunnah. Kemudian kita juga suudzon kita. Nah, kalau ini bisa dengan anggapan tadi keyakinan kita menanam pohon kubur, orang dikubur bisa diazab, wah itu enak. Tinggal wasiat kita nanti mati kita mau tanam pohon terus, gitu kan? Nah, jadi kena ringankan terus azabnya. Tidak begitu. Nah, jadi itu hadis jadi salah pahami. Nah kemudian Nabi SAW katakan orang kedua orang ini diazab dengan sesuatu yang diremehkan oleh manusia, dipandang remeh oleh manusia, yaitu hanya dengan tidak cebokan, kemudian juga yaitu satunya namimah, yaitu mengadu domba, suka mengadu domba orang. Nah, baik-baik jemaah sekalian, kita kembali kepada hadis ini bahwasanya kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala yang juga kita nanti akan masuk ke dalamnya. Ketemu ayatnya, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah, Allah tidak akan mengampunkan dosa yang berkaitan dengan kesyirikan atau mempersekutukannya dengan sesuatu, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa selain daripada dosa tersebut. Bagi siapa? Liman yasha, bagi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jadi jangan kita merasa wah kita kan sudah bertauhid. Nah, jadi
insya Allah pasti masuk surga gitu kan, jadi bebas-bebas saja. Enggak. Memang pasti orang meninggal membawa tauhid, orang bertauhid pasti akan masuk surga, tapi yaitu tetap masuk surganya menjadi melalui 3 cara atau 3 proses yang telah kita jelaskan. Nah, yaitu dengan masuk surga tanpa hisab, kemudian dengan dihisab, atau yaitu masuk melalui proses transit terlebih dahulu. Alhamdulillah. Yang pernah kita beranggapan atau berharap ya tidak masalah lah di azab, yang penting masuk surga. Alhamdulillah. Karena seberat-beratnya penderitaan, rasa sakit yang ada di dunia ini, secuilnya pun tidak ada bandingannya dengan azab yang ada di akhirat. Alhamdulillah. Nah, kemudian kedua jemaah sekalian, hadis ini kita bacakan sedikit yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Pertama tentang sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang masuk deretan sahabat yang paling panjang umurnya dan paling yaitu banyak anaknya. Diceritakan 100 orang anak beliau. Nah, mengatakan 99, ada mengatakan 100 anaknya. Nah, gimana tuh? 100. Yang jelas bukan dia 1 mak. Nah, tidak mungkin 1 mak 100 bisa melahirkan 100 gitu kan. Nah, dan beliau didoakan 2. Kata Nabi SAW, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa adkhilul jannah wa adkhilul jannah. Masyaallah. Kata Nabi SAW, ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik. Nah, kemudian banyakkanlah anaknya. Jadi Nabi SAW ketika dengan wahyu menilai ketika orang ini yaitu dia maslahat baik kalau dia banyak harta, Allah Nabi SAW doakan. Seperti masuk sahabat Anas bin Malik ini. Kenapa Nabi yaitu sangat menyayangi sahabat Anas bin Malik ini? Karena sahabat Anas bin Malik ini yaitu yang tinggal atau menjadi pembantu Nabi SAW di rumah Nabi sejak beliau berumur 10 tahun. Jadi ketika Nabi SAW datang ke Madinah, para sahabat itu berlomba-lomba memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Sebagai bentuk rasa gembira mereka, Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, maka ibunya Anas ini yatim. Ibunya cuma punya anak satu-satunya, Anas bin Malik. Kata ibunya, wahai Rasulullah, tidak ada sesuatu yang bisa aku hadiahkan kepadamu, maka terimalah yaitu anakku ini untuk jadi pembantu tinggal di rumah. Nah, Anas bin Malik satu-satunya anaknya, dia sudah tinggal bersama Nabi SAW, padahal dia tidak ada siapa-siapa. Nah, maka tumbuhlah Anas bin Malik besar di rumahnya Nabi SAW. Maka sahabat Anas bin Malik ini yaitu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena yaitu sering membersamai Nabi SAW. Nah, kemudian kita lihat yaitu beberapa faedah atau pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, fadlut tauhid wa kathratu sawabihi. Pertama adalah besarnya keutamaan tauhid dan banyaknya pahalanya. Ya, pahala tauhid ini adalah pahala orang yang bertauhid kepada Allah, pahalanya itu yang paling besar. Jadi tidak hanya sekedar orang yang bertauhid itu lepas begitu saja. Nah, ketika orang bertauhid dia tidak melakukan kesyirikan, diniatkan karena Allah. Ya Allah, saya tidak melakukan kesyirikan karenamu ya Allah. Itu sudah pahala sebesar-besarnya pahala, mengalahkan seluruh pahala yang ada. Nah, itulah hakikat yaitu iman. Kata Nabi SAW, yaitu 2 kalimat syahadat Rasul Amri, yaitu pokok atau inti daripada yaitu Islam ini, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu Islam tersebut.
Kata Nabi SAW, iman itu sab'un wasituna syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Kata Nabi SAW, iman itu memiliki 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling tingginya kalimat la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah, tauhid. Ini merupakan yaitu ibadah yang paling agung. Maka kita niatkan setiap hari, kita niatkan, ya Allah, sengaja aku tidak berbuat syirik ini karenamu ya Allah. Nah, itu pahala yang sangat besar. Sama kita mengatakan, ya Allah, sengaja aku tidak bermaksiat ini karenamu ya Allah, dalam hati, pahalanya sudah besar sekali. Nah, maka kita diamnya kita di rumah, niatkan kebaikan, dapat kita pahala yang berlonggok. Nah, tapi kalau tidak kita niatkan, tidak dapat pahala apa-apa karena adat saja. Kita balik rumah, adatnya jam sekian balik, jam sekian pergi, yang sekian pulang, yang sekian kerja dan seterusnya. Tapi harus kita niatkan semuanya. Karena keutamaan tauhid sangat besar, pahalanya sangat besar. Kemudian yang kedua, si'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa 'afihi. Yaitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, dermawannya Allah Subhanahu wa taala, dan yaitu luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi meskipun orang membawa sejuta dosa, sebesar bumi dosanya, ketika dia yaitu meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan dengan semisal itu pula ampunan. Nah, kemudian ar-raddu 'ala khawarij alladziina yukaffiruna murtakiba al-kabirati allati hiya duna syirki. Ini juga bantahan kepada orang-orang khawarij, yaitu apa? Yang mereka itu selalu mengkafirkan dosa-dosa besar, pelaku-pelaku dosa-dosa besar selain kesyirikan. Nah, di sini hadis ini coba kita perhatikan. Orang khawarij, khawarij yang zaman ini dijuluki sebagai teroris atau semisal itu. Nah, mereka ini mengkafirkan pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Nah, dengan hadis ini, tentunya dengan banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang menentangnya, cuman kita hubungkan dengan ini karena faedahnya salah satu di sini. Yaitu kan Allah berfirman tadi mengatakan bahwa apabila seseorang datang atau meninggal dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi, bukan nanggung-nanggung lagi, bukan nanggung-nanggung dosa-dosa besar lagi, sebesar bumi, saking banyaknya, bukan satu. Kata Allah, tapi engkau datang tidak membawa dosa syirik, maka aku akan ampunkan pula, aku akan datangkan pula semisal itu pula, yaitu ampunan. Ini menunjukkan apa? Allah tidak mengkafirkan atau menganggap kafir dosa-dosa besar. Karena kalau kafir pelaku dosa besar, niscaya tidak Allah akan ampunkan. Jangankan sebesar bumi, satu saja tidak Allah akan ampunkan dosa kekufuran. Karena Allah sudah tegas tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa yang berkaitan dengan kesyirikan. Nah, Allah akan mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik. Tegas Allah mengatakan selain daripada dosa syirik, selain dosa yaitu kekufuran, kekafiran, mau sebesar apapun dia, sebanyak apapun dia, tetap Allah Subhanahu wa taala Allah akan ampunkan. Nah, ini bantahan telak ya kepada jadi orang-orang khawarij. Nah, kemudian itsbatul kalami lillah azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalih, yaitu menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Kita wajib mengimani bahwa Allah memiliki sifat kalam. Nah, ada sebagian orang menolak sifat kalam
yang mereka mengkonsekuensikan kalau kita menetapkan Allah memiliki sifat kalam, berarti kita menetapkan Allah punya lisan, Allah punya lidah. Kata mereka. Nah, konsekuensi karena kalau ngomong harus ada lisannya, harus ada lidah, harus ada lidahnya, harus ada bibirnya. Maka ini konsekuensi yang tidak lazim. Tidak semua yang Allah takdirkan bisa berbicara itu memiliki lisan. Contoh kata Nabi SAW dalam hadis yang ada batu yang berbicara, kemudian semua ini daun-daun ini kata Allah Subhanahu wa taala itu semua bertasbih kepada Allah. Seluruh daun-daun yang ada ini jagat raya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tapi kata Allah, kalian enggak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Coba kita tengok daun-daun itu, ada enggak bibirnya, lisannya, lidahnya daun-daun itu? Ada enggak? Enggak ada. Kita belum ada. Oh, ini lidah daun ini lidah. Tapi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini enggak mesti konsekuensi seperti itu. Jadi, ketika Allah menetapkan Allah memiliki sifat kalam berbicara sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu, kita tidak bisa kita gambarkan apa yang ada pada Allah, sifat-sifat Allah tidak bisa kita gambarkan dengan makhluk ini. Nah, tidak boleh kita berbicara tentang Allah, kita serupakan yang ada dalam benak kita, gambaran kita makhluk, tidak bisa. Mereka menuduh kita yang menetapkan sifat kalam ini mengatakan menyamakan Allah dengan makhluk, sebab makhluk punya lisan, sebab makhluk berbicara. Kalau kita menetapkan Allah berbicara berarti menyamakan dengan makhluk, sebab makhluk berbicara. Kita katakan tidak demikian. Kita hanya meyakini Allah memiliki sifat kalam, tapi kalam Allah berbeda dengan kalam makhluk, tidak bisa diserupakan. Bagaimana Allah berbicaranya? Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan kepada Allah ilmu tentang itu. Cuma kita yakini Allah memiliki sifat bicara. Sebab Allah Subhanahu wa taala menetapkan banyak ayat dalam Al-Qur'an, juga hadis-hadis Nabi SAW, termasuk hadis yang sedang kita bahas ini. Nah, justru mereka ini sebenarnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena tadi mereka mengatakan berarti kalau kita menetapkan Allah memiliki sifat lisan, berarti kita menyamakan sifat kalam, berarti menyamakan dengan makhluk. Sebab makhluk itu kalau ngomong ada lisannya, ada lidahnya, semisalnya. Jadi mereka berbicara tentang Allah, tapi yang ada gambaran di mereka itu makhluk. Nah, maka ini tidak benar. Ini yang hakikat menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, teman-teman jemaah sekalian, berikutnya bayanun li makna la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalilihi wa katsirihi wa la yakfi qawluhu bil lisan. Itu penjelasan tentang makna la ilaha illallah, yaitu wajibnya kita harus meninggalkan seluruh jenis kesyirikan, sedikit atau banyak. Wajib bagi kita meninggalkan yaitu kalimat segala bentuk kesyirikan, baik sedikit apalagi banyaknya. Dan tidak cukup hanya sekedar mengucapkannya dengan lisan. Jadi harus amalkan, harus ditinggalkan. Tidak cukup orang hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia melakukan masih kesyirikan, maka tidak dianggap. Nah, yaitu tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir itsbatul ba'tsi wal hisabi wal jaza. Dalam hadis ini menetapkan yaitu adanya al-ba'tsi, yaitu hari berbangkit. Nah, menetapkan adanya hari berbangkit. Wal hisab, nanti adanya hisab, perhitungan nanti di akhirat. Dan kita perbanyak doa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami ini dengan hisab yang mudah. Nah, kita harus banyak berdoa dengan doa ini, karena kita ini banyak melakukan kesalahan, supaya ketika dihisab oleh Allah termasuk hisab yang mudah.
Karena kalau mau masuk surga tanpa hisab kayak ada berat. Karena kita sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Nah kita berharap minimalnya itu hisab, tapi hisab yang mudah. Wal jaza, dan adanya hari pembalasan. Nah, baik, silakan.